ketika umur 17 tahun pun mama aku sempat nanya kayak mau gak kita operasi, kita tanya lagi. Terus kayak gak usah lah gitu. Kemungkinan besar anakku akan sama juga seperti ini gitu. Yang nyaman ya. Aku sambil kamu cari chord ya, aku pengen nanya nih. Tidak berakhlak. Sorry ya kalau ini pertanyaan kurang berakhlak, tapi kamu cebok pakai tangan apa? Ini ada di pointer gak ada pertanyaan ini? Ada beberapa dahan di tingkap merapu, dipukul angin yang terpendam. Halo semuanya, dengan aku Rafita. Dan aku Rizal. Dan telah hadir bersama kami, tamu yang sangat jauh, Audi Aryaji Harahap. Halo semuanya. Mau bahas apa rupanya kita hari ini? Mau bahas, banyak yang mau dibahas sebenarnya. Tapi berhubung hari ini adalah hari Selasa. Ada apa di hari Selasa? Ada apa di hari Selasa? Hari Selasa itu adalah hari yang diperingati 6 hari setelah pemilu ya. Wow. Pemilu maksudnya pilkada. Iya, pilkada. Yang artinya sudah 6 hari juga air di Medan Johor mati. Wow, bahas air kita. Oke, Gaya. Tapi sebenarnya hari ini adalah hari yang diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional. Jadi orang-orang yang memiliki disabilitas atau kita biasa sebutnya difabel, ini adalah hari besar mereka. Nah, di kesempatan kali ini, Naira Studio Podcasting berhasil menghadirkan tamu yang sangat jauh, sulit dikontak ya kan, namun dekat di hati kita. Akhirnya bisa hadir. Itu adalah Audi Aryaji Harahap yang tadi sudah kita kenalkan ya. Selamat datang Abang Audi. Iya, terima kasih. Jauh sih ini, dari meja ke sini lumayan jauh sih. Ada beberapa meter sih Mama. Udah mandi? Udah, tadi pagi. Kita kan sama-sama Ajo ya, anak Johor, jadi can relate gitu. Ada apa di Johor kalau boleh tahu? Enggak ada, bukan ada apa, tapi enggak ada apa. Enggak ada apa-apa. Enggak ada air ya. Enggak ada air ya. Apa kabar? Apa kabar Bang Aji? Baik. Bang apa ya kita enaknya manggilnya ya? Bang? Audi aja lah, Audi. Apa kabar Bang Audi? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Bang Rahmat, Bang Rizal dan Kak Rafita? Saya gimana ya? Ya gitu. Seperti biasa. Apa susahnya bilang baik aja? Bang Audi tahu kan? This is your day. Ya. Sebenarnya tahunya tadi pagi sih. Jadi ini kan tanggal 3, direkam betul tanggal 3 kan. Semoga bisa tayang tanggal 3 juga sih. Aku tahunya tadi pagi. Jadi aku kayak buka browser terus ada hari gitu. Ini Hari Disabilitas Internasional. Terus aku baru tahu, aku ngomong terus jadi podcast. Aku juga nggak tahu nih kenapa bisa sejauh ini kita berkembang ya dari celetukan pagi-pagi habis sarapan tadi. Teman-teman kita yang mungkin secara fisik gitu ya tidak seberuntung kita. Dan kita yang hidupnya diberkahi, diberikan bentuk yang normal lah bisa dibilang seperti itu. Inilah bentuk apresiasi kita manusia pada umumnya, manusia di seluruh dunia kepada teman-teman kita yang disabilitas. Seperti itu sih ininya. But anyway gitu, kita kan hadirin Bang Audi Aryaji Harahap ini. Dan kayaknya kalau dari sepintas orang-orang pasti nggak akan notice. Emang Bang Audi kenapa? Kenapa Bang Audi jadi narasumbernya? Who are you? Oke, jadi disabilitas yang aku punya itu namanya adalah polidaktil. Polidaktil itu adalah disabilitas yang atau kelainan yang terjadi pada anggota tubuh manusia. Biasanya paling banyak tuh pada jari. Jadi kalau misalnya kayak ini nih jarinya kan beda nih. Ini aja beda sebetulnya kan bentukannya si jari manis kan. Terus jari tengah juga beda. Terus yang ini jari telunjuknya juga beda. Jari kaki juga kurang lebih sama sih. Kirinya beda, terus kanannya juga ada yang beda. Jadi ini biasa ada yang bentuknya dia mengecil, membesar, beda, atau biasanya menyatu tapi misalnya kayak salah satu bentuknya lain, atau misalnya ada
aduh aku lupa, ada aktor India, dia terkenal juga tuh. Hrithik Roshan. Iya, Hrithik Roshan, dia kayak jarinya 6 gitu kan. Iya. Itu namanya polidaktil. Nah, kalau boleh ditunjukin? Boleh, boleh saya. Oke. Itu berarti tetap terhitung jari ya yang ditelunjuk itu? Iya, jari. Cuman memang dia masuknya yang ke mengecil tadi. Betul. Aku mau tanya nih ke kamu. Iya. Kamu ngerasa kamu itu istimewa itu kapan sih? Sejak kapan kamu ngerasa? Kalau masih kecil kan kita ya udah sih lahir main-main aja gitu kan. Dari kecil sih, karena waktu itu banyak ininya tuh ketika ketemu sama orang baru khususnya. Jadi kayak ditanyain, tadi aku juga cerita tuh sama yang lain. Jadi kayak kalau ketemu sama orang baru mungkin karena masih kecil, jadi orang tuh mungkin nggak segan kali ya untuk nanya gitu. Kayak misalnya kayak dulu aku ingat salah satu momennya di angkot gitu, kayak ditanya tuh, adik jarinya kenapa gitu. Terus kayak aku ngejelasin, iya dulu bagusnya buku tuh justru dia kayaknya dia menyediakan jawaban template supaya kalau ditanya aku nggak bingung. Jadi kalau ditanya jawabannya adalah ini apa namanya? Iya dikasih Tuhan gitu, pemberian Tuhan gitu, dikasih Allah gitu. Gitu aja. Jadi seumur hidupku sampai 17 sampai 20 tahun tuh aku bahkan nggak sadar gitu bahwa nggak pernah kepikirkan ini tuh apa sih sebetulnya namanya. Makanya aku bilang tadi kan aku baru nyari tahu gitu namanya tuh polidaktil tadi. Jadi selama kecil sampai SMP kayaknya masih sering ditanya-tanyain orang. Abis itu udah makin tua kayaknya kalau ketemu orang baru agak sungkan kali ya kalau nanya gitu, apalagi stranger. Jadi lebih sering nggak sadar sebetulnya. Jadi apalagi udah dewasa gini kayak aku jarang sekali sadar kalau aku berbeda sih. Biasanya paling sering sadar kalau main gitar atau misalnya apa sesuatu yang butuh dengan kemampuan jari gitu. Misalnya saya kayak main keyboard atau main apa, atau misalnya kayak nah mungkin karena aku kidal juga ya, aku kan kidal nih, jadi biasanya kalau misalnya pakai mouse tuh agak aneh tuh sebetulnya, tapi pakai mouse tetap pakai tangan kanan, nah itu berasa tuh beda. Oke, nah aku tambahi pertanyaannya yang masih relate, itu ada momen tersendiri nggak ketika orang tua ada kasih template jawaban gitu kan. Artinya sebelum itu ada momen di mana Bang Audinya sendiri merasa sedih nggak atau kecewa nggak atau ngadu, Bu aku diajain gitu. Ada momen seperti itu nggak? Nggak ada sih. Kayak dari kecil awalnya, jadi mamaku nggak pernah bilang sih kayak nanti kalau ditanya ini jawabannya ini ya, enggak, tapi biasanya karena aku masih kecil orang nanya, biasa mamaku ngambil alih kan, ngejawab iya itu dikasih Allah gini. Nah aku mengcopy itu, jadi aku otomatis mengcopy itu soal jawab itu. Tapi kalau kayak sedih atau apa gitu enggak sih. Ada, tapi justru sedihnya itu agak-agak belakangan ini. Mau masuk ke situ nggak? Mau langsung masuk ke situ nggak? Boleh nggak? Boleh dong. Boleh. Tapi Boleh. Tunggu deh, kayaknya itu terlalu klimaks ya. Langsung ngomongin yang Nanti aja lah ya. Tapi intinya berarti kamu nggak pernah ada di momen ayah mengapa aku berbeda begitu, nggak ada kan ya? Nggak pernah. Ini apa namanya? Waktu masih kecil, kayaknya mamaku pernah nanya ke dokter gitu kan. Jadi pas lahir, mamaku nanya, ini tuh bisa dioperasi nggak sih? Bisa normal nggak sih? Bisa balik seperti biasa nggak sih? Bisa katanya, tapi operasinya dilakukan di usia 17 tahun. Nggak tahu juga tuh alasannya kenapa, dan mungkin harusnya sih harus kita cross check lagi ya, maksudnya pendapat si dokter itu gimana gitu ya. Pokoknya info yang orang tua aku kasih tahu tuh gitu. Ketika umur 17 tahun pun mama aku sempat nanya kayak, mau nggak kita operasi, kita tanya lagi. Itu kayak nggak usah lah gitu. Kayak maksudnya ini kan nggak ganggu ya, kalau kecuali sakit gitu, misalnya kayak aduh selalu sakit gitu, mungkin aku mau untuk dioperasi aja gitu. Tapi ini maksudnya enggak, cuman untuk estetika gitu ya, dalam bentuk estetika supaya lengkap, supaya normal, kayaknya agak beresiko juga ya, ngapain juga melukai diri sendiri gitu. Ya artinya teman-teman kita bisa lihat bahwa Bang Audi ini sudah berdamai dengan keadaan sedari kecil. Tepuk tangan. Tapi
Tapi kalau dibilang sudah berdamai, justru tadi dia barusan mention kan. Justru sekarang yang belakangan ini dia mulai ada di fase mempertanyakan itu. Betul. Nah ini lucu ya, di mana-mana orang pas awal kan yang aduh itu tadi kenapa aku berbeda, terus kemudian harus mendapat banyak pengertian, pemahaman dari mungkin orang-orang terdekat, khususnya ibunya gitu kan, orang tuanya. Baru sampai ada di fase dia terbiasa dan oke, menerima. Justru tadi Bang Audi barusan mention, belakangan dia baru mulai terfikir untuk mencari tahu dan kemudian kayak ini ada apa sih di balik ini gitu. Kenapa ini terjadi dan sebagainya. Cuman untuk tahu pastinya aja sih. Mau diceritain aja gak nanggungnya? Aku ceritain lengkapnya. Jadi sebetulnya adalah karena waktu itu aku ngelihat satu postingan juga di Twitter, orangnya sama juga, dia mungkin istilahnya mengidap kali ya, kayak dia pokoknya polidaktil juga lah tangannya, terus dia cerita. Terus dari situ aku nyari-nyari segala macam. Nah concern utama aku sebetulnya itu adalah ketika ada satu kalimat yang aku baca di Google gitu ya. Ini belum nanya ke dokter juga sih, tapi dari yang aku cari adalah bahwa ini kemungkinan besar itu genetik. Jadi ini akan kemungkinan besar anakku akan sama juga seperti ini gitu. Dan itu justru yang bikin aku jadi mikir kayak gimana ya nanti, apakah aku bisa setegar ayah dan ibuku ketika menghadapi anak yang seperti ini dan lain sebagainya. Jadi mikirinnya justru di situ, bukan ke krisis ke diriku sendiri sih. Oh berarti pas tahu itu bukan justru mikir ini aku diturunin dari siapa ya, tapi nanti gimana ke keturunan aku gitu ya? Ada gitunya juga, cuman karena aku nggak ngelihat di ayah ibuku, nggak ngelihat di nenek dan kakekku, kayaknya yaudah berarti ya mungkin dari mana nggak tahu, tapi ini yang pasti nih kemungkinan besar ada nih ke bawah nih, gimana nih yang selanjutnya gimana? Wow. Pak Rahmat deh yang udah berkeluarga. Yeah. Kalau dari aku pribadi, aku punya cerita nih. Ibu aku dulu adalah pribadi yang sempat berencana untuk tidak menikah gitu. Waktu kita berbagi cerita, beliau tuh bilang kayak gini, alasannya kenapa sih Mam gak mau nikah waktu itu? Alasannya ini, dia takut kalau dia melahirkan keturunan yang tidak sempurna dan dia gak bisa terima. Dia takut jadi orang tua yang gak bisa menerima ketidaksempurnaan anaknya. Dan itu relate banget sama yang tadi barusan diceritain sama Bang Audi gitu. Nah, aku masih belum terlalu relate gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu ya kan, saya kasih tahu. Jadi Bang Audi ini adalah rekan kerja saya. Dan yang saya rasain sebagai rekan kerjanya Bang Audi adalah saya tidak pernah merasa dia berbeda dari kita gitu. Dari saya dan teman-teman yang lainnya. Justru ya benar-benar memperlakukan dia sama seperti teman-teman yang lainnya, nggak pernah saya spesialkan. Bang Audi kan berarti kan punya dibilang kesulitan berjalan, nggak sulit kan sebenarnya. Yang kamu rasain tuh nggak sulit kan ya Aud ya. Tapi cara berjalan dia mungkin tidak akan bisa secepat kita gitu kan. Kelincahan dia tuh mungkin nggak selincah orang yang punya tubuh yang normal. Tapi aku tuh nggak pernah yang namanya sungkan-sungkan buat nitip nasi. Lu aja yang beli gitu keluar gitu kan. Nitip jajan. Dan nggak tahu, jadi akhirnya sampai sekarang memang aku nggak pernah ngerasa ada yang berbeda dari dia. Sampai muncul hari ini dan kita harus ngomongin, sebenarnya ada perasaan aneh dikit kan? Iya aneh karena ya dia ini nggak beda menurut aku gitu ya. Nah terus ya, tapi gini, bisa dibilang kan kita baru ketemu juga. Gitu. Kamu baru berada di sebuah circle yang baru. Sebelum masuk ke circle ini, apa sih yang ada di perasaan? Apa sih perasaan kamu ketika mau, ini gue bakal ketemu nih sama orang-orang baru? Kalau khususnya di sini ya, karena kan baru-baru ngalamin masuk ke sini kan. Pas masuk ke sini sih ada kepikiran, tapi kepikiran itu bukan kayak, maksudnya bukan nanti gimana ya kalau mereka nanya-nanya semacam. Aku sih maksudnya itu ya udah, itu kayaknya sih enggak lah ya, kayaknya maksudnya orang-orang enggak akan sekepo itu untuk orang-orang
usia kita gitu misalnya, kayaknya agak aneh juga, mungkin akan sungkan dan lain sebagainya. Tapi lebih ke tadi takut dispesialkan sih, kayak iya nanti jangan. Awal-awal aku ngerasanya agak ada dikit ya, atau tapi sebenarnya itu mungkin gestur positif gitu, kayak jangan ini gitu, kayak awal-awal ada dikit, tapi aku kemudian kayak nggak apa-apa, santai aja gitu. Kayak aku kayak udah, saya kayak simpelnya awal-awal aku ngerasa bisa kayak jalan ke masjid gitu ya misalnya, ini Itu untuk aku sepertinya. ini salah satu pelakunya. Dan misalnya ya ada Bang Teguh juga gitu ya, orang di karyawan di sini yang sudah resign gitu ya. Nah itu ada tuh kayak perasaan kayak mereka ingin menjaga si Audi ini tidak berjalan ke masjid gitu, kayak nggak usah, santai aja guys. Aku ngerti sih bahwa itu gesture yang baik gitu, cuma nggak apa, santai aja guys gitu. Itu nggak maksudnya jagain Audi gimana? Kalian mau gotong Audi atau gimana? Dengan memberikan fasilitas. Maksudnya boncengan gitu. Ya sesimpel sholatnya di itulah. sini aja gitu. Iya tuh juga kayak udah sholat di sini aja, masuk masjid gitu, biar Iya. capek-capek. Ya, ada pernah ya di awal ya itulah yang kami Concernnya ya. Baik hati sekali. Baik-baik sekali baik-baik mereka guys. Itu di minggu pertama ya, belum ketemu sama. Iya, minggu kedua udah jalan. Oke, berarti ini udah masuk pembahasan tentang dunia kerja ya, Iya, boleh. Bang Odi, Angki Yustia itu kalau kalian tahu itu kan salah satu staf khusus milenialnya Presiden Pak Jokowi, yang ya. kemarin, yang memang terkenal disabilitas juga, tunawicara gitu, kesulitan berbicara, dan dia pernah di tahap kesulitan mencari kerja dengan keadaan dia yang seperti itu. Dia sampai membuat televisi disabilitas atau apa gitu, yang untuk menampung orang-orang yang disabilitas gitu lah, untuk memudahkan mencari kerja gitu. Nah, di Bang Audi sendiri sebelum di sini, pengalaman itu pernah dirasakan atau memang seperti apa jalan hidup Bang Audi Berat sekali tiba-tiba jadi jalan hidup, ya Allah. dalam dunia kerja gitu? Pernah ngalami itu nggak? Pernah berpikir seperti itu juga apa tidak? Udah nih. Ya, nah itu aja. Nggak pernah sih. Cuma pasti kayaknya hampir selalu nggak lah ya. Ada beberapa kali wawancara yang aku datangin dan kayak ditanyain gitu, kenapa tangannya dan segala macam gitu. Kayaknya di sini nggak ada deh. Kayaknya di sini nggak ada. Tapi di formulir ada tahu. Ada ya? Di formulir kita kan ada tuh checklist kamu punya disabilitas apa, penyakit apa. Ih sumpah, kayaknya aku waktu ngisi formulir itu aku nggak ada deh. Sepeda itu. Luar biasa. Berarti itu tadi kan dia nggak ada di fase Ya, ayah mengapa berbeda gitu ya. Iya, nah kayak nggak ada sih, belum ada momen kayak tidak berhasil mendapatkan pekerjaan karena itu, atau misalnya kayak itu jadi poin negatif, atau justru misalnya kayak aku jadi nggak pede untuk melamar sesuatu gitu ya, nggak ada sih. Tidak pernah ada di fase gimana? Silakan nggak apa-apa. Apa tadi kalimat terakhirnya? Tidak pernah. Tadi apa ya? Pokoknya aku nggak pernah ngalamin itu dan nggak pernah juga takut akan itu. Kayak takut akan itu jadi poin minus gitu, enggak sih. Iya. Berarti ini udah lama dong kamu berkarir ya? Di sini sih baru 3 bulan ya. Enggak, maksud aku tuh dunia karirnya lumayan. Sebelumnya kan kamu kalau nggak salah guru podcast nggak sih? Iya, guru X-School Podcast, betul. Dan sebelumnya juga ngajar drum band. Betul. Dan sebelumnya juga kamu adalah, bukan sebelumnya kamu juga terlibat dalam penulisan skenario film, salah satu film yang cukup terkenal di Indonesia. Yang viewsnya ya, yang jumlah penontonnya capai 1 juta tuh di bioskop. 1.800.000. Oh my god, almost 2 million. Apa itu Kak judulnya Kak? Saranjana. Gimana guys? Aduh lupa lagi.
Aduh lupa. Pokoknya- Sorry, lupa. Yang Itu. adopsi dari India itu. Itu Terajana, itu Terajana. Beda ya. Itu Terajana. Ini filmnya film Indonesia, bukan film India ya kan? Iya kan film India. Ya, Saranjana Kota Gaib. Betul. Horor. 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 Enggak, aku nggak bilang itu horor. Itu adalah adventure horror. Ngapain sih nulis film horor? Emang hidup kita mah udah horor ya. Betul, tapi adanya itu, Raf. Tawarannya yang masuk itu. Tawaran. Iya. Berarti, nah, kamu ini kan penulis, podcaster ya kan. Itu kan pekerjaan para introvert, gak sih? Iya gak sih? Iya, ya gitu. bisa dibilang gitu lah. Kamu ngerasa gak sih kamu jadi seorang penulis itu ya karena ya aku nggak mengharuskan aku untuk ketemu banyak orang karena kondisi kamu gitu? Enggak sih. Lagi-lagi nggak pernah, karena aku emang ngerasa ini tuh seumur hidupku aku lebih sering nggak sadar bahwa ini adalah kekurangan gitu. Jadi aku nggak pernah ngerasa itu jadi handicap gitu, nggak pernah. Ya udah, ya pekerjaannya sebagai penulis karena memang senang nulis aja gitu, emang di situ aja. Bukan karena kekurangan dan segala macam gitu. Tapi mungkin nih supaya yang nonton maksudnya mendapatkan perspektif yang lebih jelas juga gitu ya, nambahin dikit. Tentu mungkin beda-beda, setiap orang yang mengalami disabilitas pasti beda-beda lah tahapannya. Mungkin aku anggap diriku kayak kalau ada kategorinya kayak aku mungkin disabilitas ringan kali ya, kayak tidak mengganggu indera gitu minimal kan. Mungkin untuk teman-teman yang tunanetra atau misalnya tuna bicara gitu ya, mungkin akan beda lah sepanjang hidupnya. Jadi aku yang segini bukan berarti kayak wah hebat apa segala macam, tapi lebih ke karena aku sendiri ngerasain itu kayak ya ringan aja, pasti beda gitu. Aku sempet pengen juga bikin podcast tentang ini, cerita tentang ya disabilitas, tapi aku kemudian ngerasa kayaknya aku nggak cukup berhak untuk mewakili sih, karena teman-teman yang lain beda-beda ceritanya, beda yang dihadapi dan segala macam. Kita agak throwback dikit deh ke belakang ya. Ya. Kan di tempat kerja tuh kamu sempat tuh dapat perlakuan khusus bagi mereka yang nggak paham. Di sekolah sendiri lu gimana sih? Apa kalau pelajaran Spenjas itu jadinya, oke kamu duduk aja, lihat aja kita main. Oh enggak sih, cuman dulu SMA kan, kalian kalau SMA tuh nggak tahu ya di sekolah kalian gimana. Di sekolahku SMA-nya tuh udah di kursi masing-masing, yang mejanya tuh kayak udah di kursi kita satu set gitu kan. Nah itu kan di sebelah kanan kan, sementara aku kan kiri. Iyalah. Terus waktu itu pas masuk sama mamaku concern lah soal itu, kayak mau nggak kita beli kursi yang ininya sebelah kiri, karena kebetulan yang di sekolahku tuh kayu, jadi emang udah satu set gitu kan, nggak bisa dipindah-pindah. Terus kayak sama si tim sekolahnya justru bilang kayak ya kita sebenarnya boleh aja Bu, bisa-bisa aja, mau ibu beli sendiri ataupun kita beliin yang versi dia tangan kiri, ataupun mau kita bikin dia terpisah ada meja sendiri dan segala macam, bisa-bisa. Cuman bukannya itu justru jadi membuat dia jadi kayak spesial ya, jadi kayak beda ya gitu, kayak ya kalau anaknya mau sih nggak apa-apa. Terakhir aku memutuskan ya udah gitu, nggak apa-apa. Jadi sepanjang 3 tahun aku SMA tuh aku nulisnya gini, nyamping gini ke sebelah kanan. Ya tapi kan itu udah ngeganggu nggak sih aktivitas kamu? Nah iya sebetulnya, tapi kayak nggak terlalu mengganggu secara besar, jadi kayak ya udahlah gitu. Aku malah justru ngerasa aneh kalau harus misalnya pakai kursi yang tangannya di sebelah kiri gitu misalnya, atau pakai kursi sendiri. Jadi ya udah memilih untuk beradaptasi aja. Kalau di sekolah pasti ada aja lah yang ngebully, nanya-nanyain, khususnya dari kelas-kelas lain atau dari kakak-kakak kelas itu kayak awal-awal. Tapi aku selalu punya cara. Kebetulan caraku adalah aku harus menebar pesona, membuat impresi yang sangat-sangat keren sehingga mereka lupa tentang apa yang disabilitas yang aku alami. And I think Wow, amazing. kayaknya dia sukses deh ngelakuinnya kan. Jadi misalnya kalau aku mulai dari lingkungan kelas dulu. Jadi di kelas tuh kebetulan aku lumayan pinter lah ya di kelas ya. Jadi kayak begitu masuk mereka awal-awal ngeliat tanganku, tapi begitu ada pelajaran aku bolak-balik angkat tangan, ngejawab apa segala macam, mereka lupa tentang ini. Akhirnya persepsi mereka tuh Audi yang pintar gitu, Audi yang rajin belajar gitu. Terus habis itu
kelas udah ditaklukkan nih gitu kan. Terus akhirnya masuk ke lingkungan sekolah misalnya. Aku rajin-rajin jadi petugas upacara. Aku sangat-sangat sering baca undang-undang. Terus baca undang-undang itu beneran yang bagus gitu, yang dengan intonasi sebagus sejelas mungkin aku latihan. Sehingga impresi orang-orang tuh, oh Audi yang ini yang pembaca undang-undang gitu ya. misalnya. Jadi kayak orang lama-lama lupa gitu. Itu tips yang aku lakukan, trik yang aku lakukan. Nah, sebagai anak pada umumnya tentu kan kita punya cita-cita ya kan. Betul. Nah, jadi Bang Audi ini waktu kecil itu cita-citanya apa, dan apakah ketika memunculkan cita-cita itu menyesuaikan juga sama keadaan? Kondisi, ya. Atau nggak ada yang bisa menghalangi cita-citaku, pokoknya ini harus dapat. Aku cita-citaku dokter, sangat basic sekali, mohon maaf ya. Tapi nggak terjadi juga sih, karena aku ternyata takut lihat darah. Jadi nggak bisa jadi dokter. Terus sempat pengen jadi ustadz, tapi kayaknya terlalu jauh ya. Kayak aku curiga ustadz itu adalah cita-cita yang dimasukkan oleh ibuku pelan-pelan. Kayak iya udah jadi ustadz aja, udah jadi ustadz. Akhirnya kalau ditanya orang, iya sih, bukan aku yang jawab tapi ibuku. Iya si Audi ini cita-cita jadi ustadz ini, gitu. Tapi ya nggak ada juga sih Bang, nggak ada yang ngerasa kayak jadi halangan karena kondisi dan segala macam. Ya, tapi ini untuk info aja ya. Sebenarnya cita-cita Bang Audi untuk jadi dokter itu tetap bisa terlaksana tanpa harus berhubungan sama darah. Menjadi dokter cinta. Yang sakitnya, yang banyak sakitnya nggak berdarah tuh ya. Tapi Karena dokter cinta tuh cintanya harus sudah ketemu dulu belum dia? Saya mau lanjut dulu ya Teh. Kenapa dokter cinta? Kenapa? Karena semua ada jawabnya. Itu program yang lain di sini juga, karena nanti kalau nonton ya podcast tadi, semoga ada jawabnya. Itu bagus juga, program curhat. Jadi promo di channel sendiri. Tapi kan tadi barusan bilang kalau kamu tuh pengen jadi dokter, which is harus kuliah. Ya. Nah sebelumnya tuh kamu kuliah juga nggak dan nggak lolos, atau misalnya nggak jadi dokter karena nggak lolos di fakultas kedokteran? Fakultas kedokteran apa gimana? Enggak, emang nggak nyoba. Emang nggak nyoba. Dengan satu dan lain hal nggak nyoba kuliah aja pokoknya. Kenapa kira-kira dia nggak nyoba kuliah ya? Ada, nanti kita bahas di episode berikutnya. Enggak, karena aku penasaran ya. I have to admit you are smart ya. I'm so lucky to have a partner like you. Kan? Anaknya smart, cerdas, bukan cuma pinter tapi emang cerdas gitu kan. Kalau orang ketemu kamu Audi, aku yakin orang-orang pasti orang pasti kasih impresinya, oh dia orang yang berpendidikan tinggi pasti. Betul. Ya, kebetulan aku SMA lantai 3 memang, jadi sangat tinggi sekali. Sangat tinggi. Ya, jadi memang kalau aku lihat mungkin tidak melanjut karena sudah nyaman kali ya dengan apa yang dikerjakan selepas SMA gitu ya. Enggak, jangan sok tahu gitu, enggak gitu ceritanya. Kita enggak sedalam itu ya risetnya. Enggak sedalam itu gitu. Ya, pokoknya ada satu hal yang membuat kayak tidak bisa mencapai ke sana gitu, adalah pokoknya. Internal banget ya. Internal banget para anaknya. Gak bisa kita spill di meja podcast yang merah ini. Gak bisa. Mungkin bagi yang penasaran ya bisa langsung kontak chat aja. Nanti bisa. Kita tag ya Bang Audi. Iya. Iya. Kan otomatis kalau karena kamu nggak kuliah, kamu tamat SMA langsung berkarir dong. Betul. Ya, berarti jadwal karir apa sih namanya? Kalau di CV itu sebutannya apa ya? Timeline apa sih bukan? Riwayat. Ya, kamu sama tuh, timeline riwayat sama loh. Ya oke, lanjut, sorry. Ya riwayat kerja kamu kan pasti jauh lebih lama. Lebih panjang gitu kan dan beragam. Kayak tadi kamu bilang kamu sempat jadi guru ekskul, podcast, drum band, itu di 2 sekolah yang berbeda. Iya, beda itu beda. Berapa lamanya durasi? Yang ekskul, yang drum band itu 4 tahun. Gini aja deh, sorry ya. Coba deh lu ceritain dari pertama kali kerja sampai akhirnya sekarang ada di sini kerja bareng gue. Oke, boleh. Panjang tapi 1 jam mau gak? 1 jam. Tadi kan gue udah bilang lu cerdas. Ya boleh. Jadi tamat sekolah itu drum band, karena waktu itu emang aku ekskul drum band, tapi terus karena sebagai
murid paling pintar di drum band, gak sorry, itu terlalu Itu di sombong. sekolah yang tempat. Ya sekolah yang sama. Jadi kayak disuruh gitu sama, waktu itu belum punya kegiatan kan, terus kayak disuruh sama pelatihnya. Sebab aku lebih ke kayak dieksploitasi sama pelatihnya. Jadi sama pelatih dibilang, udah Udi ngajar aja gitu. Jadi bapak bisa datang jam 12 gitu. Mulai jam 10, jadi dia datangnya suka terlambat terus. Boleh spill nama gurunya? Jangan. Tapi dia baik. Pokoknya awal-awal cuman jadi asisten, terus kayak lama-lama, loh kok jadi aku semua yang ngajarin ini. Pokoknya sampai ada 4 tahun aku ngajarin tuh. Ngajarin drum band. Semuanya dari, kebetulan waktu itu kita pakai pianika ngajarin. Abis pianika, pindah ke kelas sebelah ngajarin marching bell. Pindah ke sebelah ngajarin perkusi dan sebagainya. Gitu. Berarti kamu bisa dong main musik ya? Bisa. Apa Dikit-dikit lah bisa. Apa aja? Aku ngerti teorinya, tapi ya jago sih enggak lah. Shh, udah deh, kita langsung coba aja kali ya. Apa nih? Kita mau coba apa nih? Coba dia main musik. Kita ada alat musik juga ya, bentar ya. Ada challenge ya bang? Main gondang ya? Iya. Ini main biola ya guys. Di sini gini ya agak sulit ya. Nyaman gak? Ini ngapain nih nyaman istilah? Ngapain? Ya Allah lagu rock kayak tempat tengkurio lagu rock. Ngapain nih? Ya mainin dong. Gini aku jelasin. Tunjukin dong lo dengan kamu dengan punya kekurangan. Kan itu kan otomatis yang memakai kiri Ya, yang gejreng. kiri. Aneh kan? Oh, Padahal sebetulnya aneh. ini bisa tetap di sini dan jadi kunci kan. Tapi kenapa ini? Karena mungkin karena kidal tadi. Ini kan sebenarnya harusnya bisa normal kan? Itu bisa kalau misalnya pakai tangan kiri. Gak bisa sama sekali, aneh. William. Karena mungkin dari pertama Ya memang kali. karena Anda kidal. Iya. Ya tapi kan maksudnya kidal yang bisa dia pakai itu cuman 3 jarinya kan. Aneh kan? Ada nggak kunci yang memang harus 4 gitu? Aku soalnya nggak bisa main gitar. Seharusnya jadi yang aku tahu itu karena aku belajar marching band, jadi aku tahu nih memetakan nada-nadanya. Misalnya oke, aku akhirnya tahu oh ini E, ini F, G, A, B, C, D, E, dan semacam gitu. Jadi aku tahu nih chord-chordnya. Tapi kalau disuruh mainin versi orang main gitar dengan chord yang benar 4 jari, sebenarnya udah pasti nggak bisa kan. Jadi aku cuma bisa chord-chord sederhananya lah. Jadi kayak misal G itu ya udah G itu begini. Jadi ini tuh cuma metik dua senar aja. Oke, ini bukan kursus gitar ya, tapi kita mau Bukan. tahu kamu coba mainin satu lagu deh. Kan tadi taunya bilangnya kalau cuman nguasain teorinya aja kan. Tapi masa sih satu lagu juga nggak ada yang dikuasain? Boleh nengok chord ya? Boleh Boleh. lah, boleh. Boleh. Padahal aku tadi mau bilang Apa? yang ingin masuk kelas musik bisa hubungi. Bisa Udah memang. Oh iya ya. dipotong. Iya maaf ya, kita motong rezeki orang. Boleh deh dipromosiin sekalian. Iya, bagi kalian yang mau mengikuti kelas musik bersama Abang Audi. Loh, ini mau dilarang. Tuh kan kamu yang ada nih, kamu nambahin ini Iya. tanggung jawab baru sama dia. Udah pulang kerja aja, Cuk. Canda ya, canda. Apa ya guys? Lagu apa? Request lah, request. Kita binjai. Jangan dong. Oh, lagunya inilah Saranjana Kota Gaib. Aduh, itu gak bisa juga sih. Apa ya? Datang dong ke premiere kemarin ya. Enggak datang. Premiere di mana? Di Jakarta premiere. Tapi nggak diundang. Kok bisa? Nah itu juga ada cerita di baliknya, itu bisa di episode 3 ya. Pilih yang nyaman aja, Bang. Yang nyaman Oke. ya. Aku sambil kamu cari chord ya, aku pengen nanya nih. Tidak berakhlak. Sorry ya kalau ini pertanyaan kurang berakhlak, tapi kamu cebok pakai tangan apa? Ini ada di pointer nggak ada pertanyaan ini? Gak ada, ini kan tim kreatifnya emang Iya, gak ada yang ada emang. Biarkan itu menjadi misteri nggak sih? Boleh kita bahas di episode 4 gak ini? No, kita jadikan kuis aja. Hadiahnya tumblernya nggak ada. Hadiahnya tumbler Naira ya. Tumbler Naira. Apa ya? Ya ampun. Oh ini. Aku mau sekalian mempromosikan band favoritku.
Aku boleh tebak? Apa? Pasti band favorit kamu. Itu solois Mas, bukan band. The Beatles kan? Enggak, bukan. Itu terlalu berat. Pop ya? Ya, bisa dibilang. Indonesia. Oke. DJ. Cintailah produk-produk DJ kan? Indonesia. Bukan. ST12. Bukan, Raf, bukan. Peter Pan. Sebut aja. Udah, Raf, bukan. Oke, ini dia Audi. Nama grup bandnya adalah sebenarnya ini duo. Banda Neira. Mereka ada satu lagu judulnya Derai Cemara. Ini kalau copyright berarti nanti dipotong sama editor. Luar biasa. Oke, teman-teman, ya. kita saksikan penampilan dari Bang Audi Harahap. Derai asmara. Enggak gitu, jangan sok tahu lirik ya. Jangan. Tadi udah bagus loh momennya tuh tadi, udah mau masuk loh tadi. Sorry. Itu kan lagunya anaknya Romai-Romai. Iya. Lah kan memang iya bukan? Enggak, bukan. Judulnya Derai Cemara. Derai. Vokalisnya bukan dia. Bukan Damai. Bukan. Tadi Dawai Asmara. Tapi ini sambil Itu Dawai Asmara. Kita ulang. sambil Ini boleh nyanyi. saya mulai nggak nih? Boleh nggak? Oke, ini dia Derai Asmara. Derai Cemara, mohon maaf. Jangan diubah-ubah lagu orang. Capek mereka nulis ini loh. Maaf ya, Banda Naira. Ini dia Derai Cemara oleh Audi Aryaji Harahap. Suaranya jelek by the way ya, mohon maaf ya. Gak apa-apa emang. Emang. Cemara menderai sampai jauh, terasa hari akan jadi malam. Ada beberapa dahan di tingkap merapu, dipukul angin yang terpendam. Aku sekarang orangnya bisa tahan. Sudah berapa waktu bukan kanak lagi, namun dulu memang ada suatu bahan yang bukan dasar pertimbangan kini. Udah itu aja, terima kasih. Panjang sekali, ada banyak wow-wow-nya, tapi kurang lebih gitulah. Lagu tadi Saranjana gak bisa? Gak bisa, gak Terajana? tahu. Terajana bisa gak ya? Tapi kalian yang nyanyi ya? Oke. Oke gitu. Aku agak kaget sama oke-nya sih jujur. Dia berharap dengan dia nantangin gitu kita Iya, bakal gak oke, mau. ciut. Padahal iya. Paling gak bisa ditantang. Aku melihat Musik di Taman Ria. Rendah banget iramanya Melayu. tinggiin lah ya. Oke. Pernah aku melihat Musik di Taman Ria, iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Asik. Iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Sulingnya suling bambu, Asik. gendangnya kulit lembu. Dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Terajana. itu nggak teriyaki tadi. Oke. Thank you. Kurang lebih gitulah. Gitu. Luar biasa ya. Kita kenapa tadi kita menghadirkan Bang Audi? Ya. Tadi kan Bang Audi narasinya beliau tidak merasa berbeda, tidak merasa kekurangan. Beliau menjalani aktivitas sehari-hari dengan biasa tanpa perlu diperhatikan lebih jauh kan gitu.
Diperhatikan. Diperhatikan lebih jauh tuh gimana Bukan sih? anak-anak ya. Artinya diberi perhatian khusus kan gitu. Ya. Nah, kaitannya tadi sama pengalaman kerja, sama hobi kan gitu. Hobi apa? Cita-cita. Saya melihat seperti mantan Wakil Menteri ATR BPN Surya Chandra yang dari PSI itu, mantan politisi PSI yang juga punya kekurangan kan gitu dari kakinya, tapi berhasil jadi menteri. Di atasnya lagi bahkan sebagai orang nomor 1 di sini kan di Indonesia, Presiden Abdurrahman Wahid yang dengan kekurangannya malah berhasil mengantarkannya menjadi presiden, bukan dari kekurangan. Artinya dengan kekurangan yang ada tidak Menghalangi pencapaiannya menjadi presiden. Cukup ya, maksudnya Audi ini dengan segala kekurangan yang dia tidak anggap sebuah kekurangan itu, ini orang cukup untuk ada di posisi ini. Ya udah gitu, diterima selayaknya orang-orang normal lainnya gitu. Betul, dan memang jangan pula sebaliknya orang yang dengan keterbatasan itu menjadikan keterbatasannya sebagai ajang belas kasihan untuk diterima, untuk dipekerjakan, untuk dikasihani kan gitu. Nah, inilah dia sosok yang memang dengan kekurangan tapi bisa menghasilkan, bisa berkarya itu, ya kan? Ya mungkin itu sih. Tapi tau gak kenapa aku diterima kayaknya? Karena aku di formen nulis sholat sunnah rajin. Masya Allah, tabarakallah. Benar Jadi kan? bukan karena penampilan, enggak, tapi itu bercanda. Enggak. Ya mungkin itu sih, maksudnya ya di sini bahkan sama sekali nggak ada dibahas. Kan nggak mungkin kan aku selama wawancara kayak pura-pura nggak ngeliatin ini kan sama atasan-atasan kita kayak enggak Pak, saya biasa aja, nggak mungkin kan. Pasti mereka ngelihat dan sadar kan. Betul. Jadi ya dan itu nggak sama sekali nggak ada dibahas sih. Sama sekali nggak ada dibahas, nggak ada ditanya kayak kenapa aja, bahkan nggak ada. apalagi sampai ditanya itu bakal ganggu nggak ya? Iya. Akan mengganggu bisnis saya nggak ada. Ya luar biasa. Ini bisa jadi ini juga ya, bisa jadi pelajaran juga ya bagi pimpinan-pimpinan di luar sana, atau mungkin kita sendiri nanti yang akan jadi pimpinan di mana lah gitu kan, untuk terbuka ya kan, ya cara berpikir, pola berpikir untuk menerima karyawan yang memang sesuai isi kepala. Sesuai capability. Menciptakan ruang kerja yang inklusif, menerima siapapun berdasarkan kemampuannya, bukan berdasarkan fisiknya gitu kali ya. Luar biasa. Gitu sih. Saya jadi teringat waktu kuliah kemarin itu ada memang dosen kami mata kuliah Pancasila kebetulan di semester 1 atau 3 itu, namanya Pak Ahmad Fauri, SH apa? LLM lah pokoknya, magister hukum dari UGM, yang memang ya tidak punya kedua tangan dan kedua kaki gitu, dan itu bisa menjadi seorang dosen. Sempat diundang juga ke Tik Andy Metro TV karena memang sangat menginspirasi. Nah, sempat dekat juga sama bapak itu. Kalau tidak salah skripsi atau tesisnya itu bahas akses disabilitas di jalan gitulah, yang membahas itu. Artinya dia coba untuk mengangkat, memperhatikan yang seperti beliau gitu ininya. Ya, merasa mungkin fasilitas-fasilitas yang disediakan sama negara itu kurang, negara kita ini kurang ramah di difabel mungkin. Betul ya. Betul ya, gitu ya. intinya itu sih. Mungkin sekalian aja karena ini Hari Disabilitas Internasional juga, mungkin ya ini peringatan juga gitu, maksudnya bisa kita jadikan juga ajang untuk bilang bahwa teman-teman yang disabilitas ini mau gimana pun ceritanya, mau mereka punya tekad yang kuat apa dan sebagainya, tapi tetap mereka butuh bantuan, butuh fasilitas yang memadai untuk mereka gitu kan. Jadi ya memang harus sama-sama sih untuk kita bisa menghadirkan ruang yang aman dan nyaman untuk semua orang tadi gitu. Ya. Apresiasi juga sih kepada
keluarga lah ya, keluarga yang memang bisa membesarkan, bisa kuat, sabar ya, itulah kan ininya, poin-poinnya. Karena tidak semua orang bisa sekuat itu kan gitu. Iya benar. Mungkin di hari disabilitas ini kita bisa sampaikan itu ke para keluarga, terutama orang tua yang mungkin di sehari-harinya mentalnya goyang lah gitu kan, terganggu lah dengan omongan orang-orang di luar sana. Semoga tetap terus kuat, terus percaya, yakin bahwa Tuhan tidak salah memilih orang untuk mendapatkan ya cobaan itu, karena memang Andalah yang kuat menerimanya, dan balasan itu pasti ada, balasan itu pasti sesuai dengan apa yang kita perjuangkan kan gitu. Kalian harus tahu bahwa punya keluarga yang suportif itu salah satu privilege manusia, khususnya yang punya kekurangan atau difabel itu salah satu privilege besar mereka. Dan mungkin nambahin orang tua iya, tapi kayak spesifik mungkin mau bilang bahwa kakak, saudara itu mereka beda loh kondisinya. Kalau orang tua kan lihatnya sebagai anak gitu. Kadang tuh untuk kakak dan abang atau saudara dari anak yang di keluarganya ada anggota yang difabel gitu, pasti ada bedanya bang. Kayak maksudnya pasti anak yang difabel ini lebih dispesialkan lah mungkin ya, bisa dibilang sama orang tuanya. Perhatian yang diberikan lebih ekstra, dan itu kadang-kadang membuat perhatian yang harusnya bisa didapat dari anak-anak yang kakak dan abangnya ini nih jadi berkurang gitu. Dan itu untuk kakak dan abang yang masih tetap mau merawat dan bahkan hadir di sana, tidak ngerasa bahwa orang tuanya membeda-bedakan mereka dan segala macam, itu ini juga sih, maksudnya terima kasih juga sih sudah segitunya gitu ya. Itu bisa sebagai pesan kesan dari Bang Audi nggak? Atau kita tanyakan lagi? Itu cukup kali ya. Tapi karena kita udah ada di penghujung waktu kan, aku punya pertanyaan singkat buat Bang Audi untuk menutup acara ini juga. Ya, Audi, kalau misalnya kisah hidup kamu ini, kamu kan tadi suka nulis, terus kamu juga sudah berhubungan sama dunia film. Jadi aku pengen nanya, kalau misalnya kisah kamu ini dijadikan sebuah film, maka siapa aktor yang harus memerankan diri kamu? Berat. Jangan Nicholas Saputra ya. Siapa ya? Igor. Siapa? Igor. Saya Koji. Itu bisa. Tapi mending yang beda gak sih? Kayak ya, mungkin karakter. Mungkin kamu ngerasa karakter dia itu aku banget gitu. Aku sih kayak rasa aku tuh Abimana banget sih kayak. Abimana? Agak males kayak respon kalian udah. Abimana, Ari Satya. Abimana, Umi mana, adik mana, kakak mana. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Atau udah? Aku udah buka. Terima kasih sudah mendengarkan kita selama 1 jam ini. Buat teman-teman di sana, tetap semangat ya. Hidup di negara kita yang mungkin masih belum begitu ramah untuk kaum wanita, untuk kaum difabel dan kaum-kaum lainnya. Tetap semangat. Udah itu aja. Selamat Hari Difabel. Selamat Hari Disabilitas Internasional. Bye.